Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin lagi. Likuiditas Bitcoin sekarang adalah yang terendah dalam 10 bulan terakhir. Ini berita dari Decrypt tanggal 25 Maret tahun 2023. Jadi likuiditas Bitcoin itu sekarang mencapai titik terendah ya, artinya Bitcoin itu semakin susah untuk dibeli dan ini juga mengakibatkan volatilitas dari perdagangan Bitcoin menjadi tinggi, artinya kadang bisa naik tinggi, kadang bisa turun sangat dalam, dan tentunya ini juga kurang bersahabat bagi para trader yang mereka mencari keuntungan dari selisih harga jual dan beli karena spreadnya bisa menjadi lebih tinggi Sobat Investor. Tapi bagi para investor yang ingin berinvestasi Bitcoin dalam jangka panjang, ini bisa menjadi tanda yang sangat bagus ya, karena dengan rendahnya volatilitas artinya jumlah barang semakin susah untuk dibeli, dalam hal ini Bitcoin ya. Dan kalau jumlah Bitcoin itu semakin susah untuk dibeli, biasanya hal ini mengarah pada harga yang semakin mahal tentunya Sobat Investor. Dalam 1 bulan terakhir ini harga Bitcoin ini sudah naik sampai 19% ya. Ini harga Bitcoin di angka 28 ribuan Sobat Investor. Ini mantap sekali. Harga Bitcoin itu sekarang sedang fase uptrend ya. Harap diperhatikan, fasenya tuh uptrend Sobat Investor. Jadi bagus sekali bagi kita untuk mulai mengakumulasi untuk jangka panjang. Poor liquidity around an asset leads to market inefficiencies where traders lose money due to events like thin order books, slippage, and large spread. Jadi intinya, kalau likuiditasnya rendah, terjadi inefisiensi karena semakin susah untuk dibeli dan slippage-nya semakin besar, order book-nya juga semakin kecil, dan spread-nya juga bisa lebih tinggi. Dan hal ini bisa membuat volatilitas harga semakin tinggi Sobat Investor. Nah, pertanyaannya, kenapa likuiditas Bitcoin bisa menjadi rendah? Nah, ini ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui Sobat Investor. Yang pertama, karena memang orang-orang terutama Bitcoin maksimalis itu terus membeli Bitcoin dalam jangka panjang, dan mereka membeli itu tidak berusaha untuk menjual tapi akan berusaha untuk di hold selama mungkin. Tentunya hal ini akan membuat jumlah Bitcoin yang beredar di pasaran juga semakin sedikit Sobat Investor. Penyebab kedua adalah bangkrutnya beberapa bank besar di Amerika. Nanti kita akan sampai ke sini, tapi kita bahas dulu beritanya yang lainnya Sobat Investor. Dari CoinDesk, Bitcoin was a winner during the US banking crisis, but illiquidity prevents it from being a USD hedge. Ini menurut saya benar dan ada kurang tepatnya juga ya, karena benar Bitcoin was a winner during US banking crisis karena ketika bank-bank di Amerika itu bangkrut, orang-orang di sana yang tentunya sudah lebih teredukasi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya kayak di Indonesia juga tentunya, banyak yang berusaha untuk membeli Bitcoin dan tidak menyimpan uangnya dalam dolar Sobat Investor. Tentunya itu akan membuat harga Bitcoin menjadi semakin naik. Tapi di sini disebutkan juga bahwa Bitcoin itu karena likuiditasnya yang tidak liquid, mencegah Bitcoin menjadi USD hedge. Ini menurut saya kurang tepat juga karena kita bisa membeli Bitcoin dari mana saja Sobat Investor, bisa langsung dari kartu kredit atau debit ya jika kita menggunakan aplikasi seperti Trust Wallet dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya tentunya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ketika kita ingin membeli Bitcoin, dan bahkan kalau likuiditasnya semakin berkurang juga harganya akan semakin naik. Jadi menurut saya Bitcoin akan tetap bisa menjadi USD hedge atau lindung nilai terhadap US dollar bagaimanapun likuiditas dari Bitcoin. Kebangkrutan bank akhir-akhir ini bisa menjadi katalis atau penyebab bagi Bitcoin untuk rally atau harganya semakin naik. Dan saya sangat setuju sih, karena sebenarnya Bitcoin diciptakan untuk momen-momen seperti sekarang Sobat Investor, momen ketika mata uang fiat itu tidak lagi bisa diandalkan ya. Bahkan dalam hal seperti ini ya, inflasi semakin menggila di beberapa negara seperti Venezuela, Turki, Lebanon dan sebagainya, di mana hal itu menyebabkan orang-orang tuh berusaha untuk membeli Bitcoin, dan tentu saja ini akan menguntungkan bagi semua hodler Bitcoin termasuk para Bitcoin maxi yang ada di dunia Sobat Investor. Di sini disebutkan bahwa sejak tahun 2008 orang tuh mulai menyadari bahwa USD atau US dollar itu ternyata memiliki beberapa resiko yang lebih besar daripada yang disangka-sangka orang. Tentunya benar ya, karena di tahun 2008 itu sempat terjadi krisis keuangan
hebat di Amerika. Bahkan diberitakan bahwa Amerika tuh hampir kolaps sebelum akhirnya The Fed itu mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu ya dalam tanda kutip untuk menyelamatkan ekonomi Amerika. Tapi itu juga menyebabkan inflasi di Amerika tuh semakin tinggi, dan orang juga menjadi sadar bahwa ternyata kalau menyimpan uang dalam dolar dan tentunya mata uang lainnya ya akan terkena resiko inflasi alias penurunan nilai mata uang. Membuat orang itu mulai mencari alternatif untuk menyimpan uang mereka, dan salah satu alternatif terbaik adalah Bitcoin, sobat investor. Penyebab utama yang menjadikan harga Bitcoin itu naik dalam beberapa waktu belakangan dan juga menjadikan likuiditas Bitcoin itu menjadi semakin berkurang alias semakin susah dibeli di pasaran karena beberapa bank di Amerika itu bangkrut. Dan ini juga menjadikan satu bukti tambahan bahwa dunia mata uang fiat itu ternyata cukup rapuh, sobat investor ya. Kalau kita lihat di Amerika ini sejak tahun 2009 sudah banyak bank-bank yang bangkrut, dan ketika bangkrut tentu saja nasabah yang akan dirugikan ya tentunya, meskipun ada jaminan tertentu bahwa akan dijamin sampai jumlah nominal tertentu ya. Kalau di Indonesia ada OJK, kalau di Amerika ada FDIC. Tapi tetap saja pada kenyataannya nasabah akan rugi juga. Nah, kita lihat di sini nih. Sejak tahun 2009 bank di Amerika itu sudah sangat banyak yang rugi ya. Kita lihat di 2009 ada 140 bank, tahun 2010 ada 157 bank, tahun 2011 ada 92 bank, tahun 2012 ada 51 bank dan seterusnya. Dan di tahun 2023 itu baru bulan Maret nih sekarang, tapi sudah ada 2 bank yang bangkrut, sobat investor. Nah, pertanyaannya kenapa di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini tidak ada bank yang bangkrut sama sekali? Ya karena pada saat itu terjadi corona dan The Fed atau Federal Reserve di Amerika itu mencetak uang sangat banyak ke pasaran, dan tentunya hal ini juga berlaku positif bagi bank ya, karena bank mempunyai kas yang cukup banyak yang disuplai oleh The Fed, menjadikan bank itu cukup kuat untuk tidak ada yang bangkrut. Tapi seandainya The Fed itu tidak menggelontorkan uang ke pasar tahun 2021 dan 2022, mungkin ceritanya akan berbeda, sobat investor. Nah, pertanyaan kedua, di tahun 2023 yang baru 3 bulan ini ternyata sudah ada 2 bank yang bangkrut. Apakah tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun ini dalam beberapa bulan ke depan akan ada bank-bank lainnya yang bangkrut juga? Bahkan sekarang selain di Amerika juga sudah mulai ada di Eropa ya, yang bank-banknya sudah mulai pada goyang seperti Credit Suisse dan Deutsche Bank dan sebagainya. Itu menjadikan bukti bahwa sistem keuangan modern yaitu uang fiat itu ternyata cukup rapuh. Dan orang menjadi tidak terlalu yakin ya dengan menyimpan uang di bank dan mulai berbondong-bondong untuk menarik uang mereka dari bank. Dalam kasus ini contohnya di SVB Bank, yaitu Silicon Valley Bank. Ini adalah salah satu bank yang bangkrut di Amerika dalam beberapa bulan belakangan. Ada 2 bank yang bangkrut nih kan di tahun 2023. Bank tersebut adalah Signature Bank di New York dan juga Silicon Valley Bank di Santa Clara, California. Dan nasabah dari Silicon Valley Bank itu mencoba untuk menarik uangnya dari bank mereka. Bayangin, menarik uang mereka sendiri dari bank, tapi ternyata tidak semudah itu, sobat investor, karena uangnya tidak ada di bank ya. Karena ketika kita menyimpan uang di bank, uangnya itu tidak sekedar ditaruh saja di berangkasnya bank, tapi ternyata uang itu diinvestasikan oleh bank tersebut ke manajer investasi atau ke perusahaan startup dan sebagainya dengan harapan untuk mendapatkan laba. Nah, tapi kalau ternyata investasinya itu tidak untung alias rugi, tentunya bank akan mendapatkan kesulitan dalam mengembalikan dana itu ke nasabah. Dan itu juga artinya likuiditas atau uang yang ada di bank itu kan berkurang. Ketika nasabah itu berusaha menarik uangnya dari bank, uangnya tidak ada. Lagi-lagi dalam hal ini nasabah yang akan dirugikan, sobat investor. Ini juga menjadi bukti sekarang Bitcoin itu menjadi salah satu alternatif yang bagus untuk menjadi aset lindung nilai alias tabungan, investasi, dan sebagainya. Karena ketika kita menyimpan uang di Bitcoin, apalagi di self-custody yang kita simpan private key-nya kita sendiri, kita tidak akan pernah
terpapar hal seperti ini, yaitu ketika kita ingin menarik uang di bank, ternyata uang yang ada kita nggak akan pernah seperti itu, karena ya uangnya kita pegang sendiri di private key kita, sobat investor. Ini menjadi bukti juga bahwa ternyata di kehidupan modern seperti sekarang ini sudah ada alternatif yang sangat bagus bagi semua orang untuk menyelamatkan finansial mereka dengan menyimpan tabungan mereka dalam Bitcoin di self custody, sobat investor. Pastikan kalian punya private key. Year to date nih, dari tanggal 1 Januari tahun 2023 Bitcoin sudah naik luar biasa banyak sampai 70%, tepatnya 69 sih, udah pernah sampai 70% juga kan intinya kan. Nih kalau kita lihat nih titik tertingginya nih dari tanggal 1, ya kita pastikan dulu nih tanggal 1. Tanggal 2 ya maksimal, ya udah tanggal 2 deh. Sudah naik sampai 70% ya di titik tertingginya, dan sekarang sedang turun tipis ya 69%. Dan ini bukti nyata bahwa ketika berita tentang finansial global yang sedang kurang bagus ya, seperti informasi adanya resesi dan sebagainya, terjadi krisis moneter di Amerika dan di negara-negara lainnya, orang-orang menjadikan Bitcoin sebagai sarana untuk menyelamatkan keuangan mereka, sobat investor. Nih dalam di sini ya, dalam 1 bulan terakhir juga sudah naik sampai 19%. Dan kalau kita lihat nih, kita lihat sobat investor, tanggalnya kita cocokkan. Bank yang bangkrut di Amerika di tahun 2023 itu kan ada 2 yang udah terkonfirmasi ya, yaitu Silicon Valley Bank di tanggal 10 Maret dan Signature Bank di tanggal 12 Maret. Jadi selisih 2 hari sobat investor. Nah, kita cocokkan dengan harga Bitcoin. Dalam 1 bulan terakhir yang tanggal 10 Maret ini, harga Bitcoin sebenarnya sedang dalam fase turun nih. Sebenarnya karena apa? Karena ini berita ketika Binance itu dipermasalahkan oleh SIC itu kan tanggal 6 Maret nih sobat investor, 6 Maret tahun 2023 ya, karena efek dari exchange yang dipermasalahkan itu banyak orang yang mulai khawatir ya. Tentunya akan ada beberapa orang yang menahan untuk membeli Bitcoin mereka, yaitu sekitar tanggal 6 nih di sini, tanggal 6 ya, sejak Binance itu dipermasalahkan menurut berita tersebut itu sedang turun nih, sebenarnya turun 9%, tapi di tanggal 10 sejak Silicon Valley Bank itu bangkrut, itu harga Bitcoin langsung naik ya, ini tanggal 10 langsung naik 2%, dan tanggal 12 ketika Signature Bank itu bangkrut, harga Bitcoin langsung naik lagi ya. Tanggal 12 langsung naik 9%, dan tanggal 13 langsung naik 19%, dan harga Bitcoin terus melonjak naik sobat investor ya. Yaitu sejak Silicon Valley Bank itu bangkrut, harga Bitcoin sudah naik sampai 38%. Nah, sekarang tergantung kita semua nih. Di tahun 2023 diprediksi akan ada bank-bank lainnya yang ikutan bangkrut, baik di Amerika ataupun di Eropa yang sekarang udah mulai gonjang-ganjing, dan bisa jadi di negara-negara yang lainnya. Dan ketika hal itu terjadi, akan semakin banyak juga orang yang mulai membeli Bitcoin dan menyimpan Bitcoin mereka di self-custody alias di blockchain-nya dengan menyimpan private key-nya. Nah, sekarang sobat investor, apakah kalian termasuk golongan yang akan tetap menyimpan uang kalian di bank? Dan tentunya akan terkena inflasi ya, karena Amerika juga sedang memprint uang sebanyak-banyaknya di sini sampai triliunan ya. Dan tentunya efeknya akan sampai juga ke Indonesia sih. Kalau dolar itu inflasi, biasanya rupiah juga akan kena efeknya sebenarnya. Atau kalian akan berusaha untuk menyelamatkan harta kalian dengan semakin membeli Bitcoin? Tentu keputusan ada di kalian sendiri sobat investor. Karena kalau kita lihat dalam 1 tahun Bitcoin masih turun ya 36%, tapi sekarang sudah sangat jelas ya bahwa Bitcoin itu sekarang sudah mulai membentuk fase uptrend-nya lagi. Dan tentunya ini adalah sinyal yang sangat bagus untuk para holder Bitcoin. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai kondisi Bitcoin sekarang? Apakah kalian bullish atau bearish? Apakah kalian terus membeli ataukah justru menjual? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan sampai jumpa di podcast Bitcoin selanjutnya. Salam investasi.